Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat Al-Hautal Jindani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an seraya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu mereka diwajibkan berpuasa dengan tujuan agar kalian menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya berpuasa memiliki suatu tujuan, memiliki suatu target. Apa target? Target yang bukan target yang biasa, bukan tujuan yang main-main, tapi tujuan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Hautal Jindani, perlu kita tahu bahwa seseorang tidak akan mencapai derajat taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Syekhana Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan, beliau mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang dia terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama adalah syaitan. Yang kedua adalah hawa atau nafsu. Yang ketiga adalah bi'ah atau lingkungan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya yang mulia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa fi riwayah abwabur rahmah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila telah datang masuk bulan Ramadan, pintu surga dibuka oleh Allah taala, pintu neraka dikunci serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuang ke laut. Tadi saya katakan bahwasannya faktor yang membuat seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan dan terjerumus ke dalam hal-hal yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala 3. Syaitan, hawa, dan juga bi'ah lingkungan. Dari hadis tadi bisa kita simpulkan bahwasannya di bulan Ramadan ini adalah bulan bukan hanya Allah Subhanahu wa taala menargetkan agar kita menjadi orang yang bertakwa dengan puasa yang kita jalankan, tapi juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, membantu kita untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana tadi Nabi katakan, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka dikunci serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan dibelenggu. Di dalam riwayat bahwasannya ketika pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala akan berhembus angin dari surga yang membuat hembusan itu semangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah, dan dikunci serapat-rapatnya neraka yang mana angin tersebut dapat membuat kita malas untuk beribadah dan cenderung untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan diikat syaitan di bulan tersebut, yang mana syaitan adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab kita jauh dari Allah, menerjang kemaksiatan yang kita lakukan dan melanggar semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nafsu. Ketika berpuasa, itu nafsu yang ada di dalam diri kita dikekang. Sebagaimana Nabi yang sabdakan di dalam hadisnya yang mulia, ya syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa in lam tastati',
fa'alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Kalau kalian belum mampu untuk menikah, maka solusinya adalah berpuasa. Karena dengan berpuasa tersebut dapat mengekang hawa nafsu kita yang liar itu untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Yang mana lingkungan ini juga mempengaruhi seseorang di dalam ketaatan ataupun kemaksiatan. Dan di bulan Ramadan kita lihat masjid-masjid penuh dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Lantunan ayat suci Al-Quran dilantunkan oleh setiap orang. Dan berlomba-lomba mereka di dalam kebaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga faktor ini menjadi tiga faktor yang mempengaruhi kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tiga faktor ini telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, maka enggak jadi alasan untuk kita tidak jadi orang yang bertakwa setelah keluar dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa keluar dari bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.